Ya, selanjutnya kondisional. Kondisional atau istilah lainnya adalah pengkondisian. Ini digunakan untuk menyeleksi, jadi jika maka gitu ya. Ada 4 model. Yang pertama menggunakan if, kemudian yang kedua if else, terus berikutnya menggunakan if else if, terus yang berikutnya lagi menggunakan switch. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama yang menggunakan pernyataan if. Jadi kalau kita lihat langsung ke contohnya saja. Saya tuliskan di sini if etbil1 get text to string is empty gitu ya. Jadi maksudnya adalah jika et bilangan 1 kosong, maka kerjakan perintah yang ada di dalamnya. Jika et bilangan 1 kosong, maka tampilkan pesan. Tos, tampilkan pesan berupa bilangan 1 harap diisi. Ya. Ini pernyataan yang pertama menggunakan if. Terus bagaimana kalau misalkan ini tidak terpenuhi? Kalau ini tidak terpenuhi berarti tidak ada perintah yang dikerjakan. Gitu ya. Saya jarang sekali menggunakan if yang model ini. Biasanya paling tidak if dengan else gitu ya. Jika ini terpenuhi, maka bagian sini yang akan dikerjakan. Jika tidak terpenuhi, tidak ada yang dikerjakan. Kira-kira begitu. Kemudian berikutnya bentuk pernyataan if else gitu ya. Jadi kalau yang kedua ini ada jika terpenuhi mengerjakan yang ini, jika tidak terpenuhi mengerjakan yang di bawahnya, yang di bagian else gitu ya. Nah, kalau kita lihat if bil1 get text to string is empty, artinya jika bil1 kosong gitu ya. Jika bil1 kosong, maka tampilkan pesan bilangan 1 harap diisi. Jika tidak kosong, maka double vbil1 sama dengan double value of at bil1 get text to string. Saya ulangi lagi. Jika bilangan 1 kosong, jika et bil1 kosong, maka tampilkan pesan bilangan 1 harap diisi. Jika tidak kosong, maka isilah variabel vbil1 dengan nilai yang ada pada et bil1. Dikonversikan ke tipe data double gitu ya. Ini pernyataan yang if else. Kemudian pernyataan if else if. Nah, if else if ini adalah untuk yang kompleks. Jadi ada beberapa kemungkinan gitu ya. Yang saya contohkan di sini ada 3 kemungkinan. If etbil1 is empty, jadi jika bilangan 1 kosong, maka tampilkan pesan bilangan 1 harap diisi. Jika tidak, jika bilangan 2 kosong, maka tampilkan pesan bilangan 2 harap diisi. Jika tidak, maka tampilkan pesan bilangan 1 dan bilangan 2 sudah diisi. Ya, jadi ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bilangan 1 kosong. Ya. Kemungkinan pertama et bil1 kosong. Jika ini yang terpenuhi, maka bagian sini yang akan dikerjakan. Gitu ya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah et bil2 kosong. Jika ini yang terpenuhi, maka ini yang akan dikerjakan. Jika ini dan ini tidak terpenuhi, maka bagian sini yang akan dikerjakan. Jadi ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kondisi pertama terpenuhi. Kemungkinan kedua, kondisi kedua terpenuhi. Kemudian jika 1 dan 2 ini tidak terpenuhi, maka kemungkinan yang lain yang akan dikerjakan. Ini bentuk if else if ya. Terus kalau berikutnya ada lagi pernyataan switch ya. Pernyataan switch langsung ke contohnya saja. Di sini ada saya punya variabel grade dengan nilai 80 gitu ya. Kemudian ada variabel predikat dikasih nilai awal kosong. Switch grade case 100 gitu ya. Nah, kalau diperintahkan seperti ini maksudnya apa? Jika grade sama dengan 100, maka predikatnya excellent. Nah, bacanya seperti itu ya. Jika grade-nya sama dengan 100, maka predikatnya excellent. Terus ini harus ada break-nya ya. Karena kalau tidak pakai break, dia akan lanjut ke bawah terus. Kemudian, jika grade-nya sama dengan 90, maka predikatnya good job. Gitu ya. Kemudian, jika predikatnya jika grade-nya 80, maka predikatnya study harder. Kemudian jika tidak, maka sorry, you fail. Ya. Jadi kemungkinan pertama jika 100,
maka dikasih predikatnya excellent. Kemungkinan kedua jika 90 dikasih predikatnya good job. Kemungkinan ketiga jika grade-nya 80 kasih predikat study harder. Kalau di luar ini maka ini failed gitu ya. Ini pernyataan switch. Terus kita lanjutkan lagi dengan perulangan atau looping. Nah, di setiap bahasa pemrograman ini pasti dipakai gitu ya. Jadi yang namanya pengkondisian atau if, kemudian perulangan atau looping ini selalu ada. Makanya di pemrograman mobile 1 ini tetap kita ulang kembali sebagai cara untuk mengingatkan gitu ya, biar tidak lupa. Ya, perulangan yang akan kita pelajari atau ada 3 macam perulangan, yaitu perulangan yang menggunakan while, kemudian perulangan yang menggunakan do while, dan perulangan yang menggunakan for. Nah, kita mulai dulu dari yang while. Ini contoh yang menggunakan while. Jadi ini saya ambilkan dari potongan program yang nanti di praktek akan kita coba gitu ya. While, saya jelaskan dulu yang dimaksud dengan perulangan while itu seperti ini, bagian sini ya yang akan kita pelajari karena fokusnya saja kita mempelajari bagian while. While itu kalau diartikan begini, selama kondisi benar gitu ya. While bil kurang dari 20, artinya selama bilangan kurang dari 20. Kita lihat dulu di atas ada bilangan bernilai 2 gitu ya. Pesan variabel namanya bilangan bertipe integer, kemudian bilangannya bertipe dikasih nilai awal 2, kemudian text view bilangan dikasih nilai kosong, dikosongkan dulu. Jadi pesan bilangannya dikasih nilai awal 2, text view-nya dikosongkan, kemudian baru kita mulai dengan proses perulangannya. Nah, di proses perulangannya itu diperintahkan while bilangan kurang dari 20. Jadi selama bilangan kurang dari 20. Yang perlu diperhatikan while ini adalah pengetesannya di awal gitu ya. Jadi dites dulu, baru jika kondisi terpenuhi, dia akan masuk ke dalam yang antara kurung buka dan kurung tutup ini. Jadi jika ini terpenuhi, masuk ke sini. Jika tidak terpenuhi, maka langsung keluar. Begitu ya. Hasilnya apa? Hasilnya ini. 2 sampai dengan 20. Kita lihat urut-urutannya bagaimana. Jadi pertama kali bilangan bernilai 2. Gitu ya. Kemudian masuk ke sini dites. Apakah bilangan kurang dari sama dengan 20? Tadi kan bernilai 2 ya. Berarti 2 kurang dari 20, betul. Karena 2 kurang dari 20, maka masuk ke sini. PV bilangan titik set tag, maka text view bilangan akan diisi dengan TV bilangan titik get text. Nah, TV bilangan get text berarti nilai pada TV bilangan itu sendiri, gitu ya. Ditambah dengan string value of bilangan, nilai dari bilangan ini yang dikonversikan ke string, gitu ya. Tadi nilai ini berapa? Nilai ini berarti 2 tadi ya. Pertama nilainya 2. Jadi nanti TV bilangan get text akan diambil. Pertama kali TV bilangan bernilai apa? Bernilai kosong. Ya. Berarti ini akan bernilai kosong karena ini nilai awalnya kosong tadi ya. Berarti kosong ditambah dengan apa? Ditambah dengan nilai bilangan yang dikonversikan ke string. Berarti bilangannya 2. Berarti ini akan ditambah dengan 2. Terus ditambah lagi dengan titik koma. Gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, tanda tambah di sini ini bukan penjumlahan matematika, bukan operasi matematika, tapi sebutannya adalah konkatenasi gitu ya, atau menggabungkan string. Kenapa? Karena semuanya bertipe string. Ini TV bilangan titik get text to string, berarti ini kan tipe string gitu ya. Ini juga dikonversikan ke string. Ini juga bertipe string. Kemudian ini juga bertipe string. Sehingga saya ulangi lagi, tanda plus ini adalah berupa konkatenasi, jadi bukan penjumlahan gitu ya. Sehingga ketika bilangan 2 bernilai 2, saya ulangi lagi, bilangan 2 bernilai 2, maka yang terjadi adalah TV bil 1 kosong ya, berarti kosong ditambah 2 nanti menghasilkan nilai 2, terus ditambah lagi koma. Jadi yang keluar adalah 2 koma. Gitu ya. Yang keluar adalah 2 koma. Kemudian lanjutkan ke bawah.
bilangan tadinya bernilai 2 sampai ke sini plus 2 ditambah 2. Dan balik lagi ke atas, ditambah 2 itu menjadi 4 gitu ya. Ditambah 2 menjadi 4. Berarti bilangan sekarang sudah bernilai 4. Balik lagi ke sini, apakah 4 kurang dari sama dengan 20? Betul, berarti masuk lagi ke sini. Maka ditambah lagi dengan TV bilangan getText ditambah dengan value of dengan string value of bilangan ditambah dengan 4 ditambah lagi dengan koma, maka keluar lagi 2,4. Jadinya begitu ya. Kemudian di sini bilangan sudah bernilai 2. Sudah bernilai 2. Ditambah lagi 2 menjadi 4. Begitu dan seterusnya ya. Akan berputar-putar-putar terus sampai dengan nilainya, coba kita lihat kalau sudah 20. Nah, sudah masuk di sini nilai 20 ditambah lagi 2 menjadi 22 gitu ya. Naik lagi ke atas, apakah 22 kurang dari 20? Tentu jawabannya tidak, karena 22 itu lebih besar dari 20. Sehingga karena 22 lebih besar dari 20, maka perulangannya akan berhenti. Selesai keluar dari looping yang ini. Sehingga hasilnya tadi mulai dari 2 sampai dengan 20. Kenapa mulai dari 2? Lihat nilai awalnya 2. Gitu ya. Jadi masuk ke sini pertama kali muncul 2, ditambah 2 menjadi 4, tambah 2 lagi menjadi 6, tambah 2 lagi menjadi 8, dan seterusnya sampai dengan 20. Itu while. Nah, perlu diingat tadi while adalah pengetesan di awal. Gitu ya. Pengetesannya di awal. Kemudian yang berikutnya, looping yang menggunakan do while, hampir sama. Ini yang ini while, tadi yang ini do while. Kalau do while itu pengetesannya di belakang. Gitu ya. Jadi kerjakan dulu, baru setelah dikerjakan dites. Gitu ya, kerjakan dulu baru setelah dikerjakan dites. Di atas sama, ini ada bilangan bertipe integer, kemudian ini bilangannya bernilai 1 ya. Kita awali dari 1 sekarang bilangannya. Bilangan pertama kali bernilai 1, text view bilangannya atau TV bilangannya dikosongkan. Kemudian masuk ke sini, berarti TV bilangan set text akan bernilai ini kosong berarti ya. Kemudian yang ini berarti 1, kemudian ini koma. Berarti yang muncul adalah 0 ditambah 2 ditambah koma, sehingga munculnya 0 ditambah 1, sorry, ini 1 ya. 0 ditambah 1 ditambah koma, berarti munculnya ini 1 koma gitu ya. Kemudian ditambah 2. Nah, tadi bilangan pertamanya 1. 1 ditambah 2 berarti 3. Sekarang dites apakah 3 kurang dari sama dengan 20. 3 masih kurang dari 20. Berarti balik lagi ke atas, ke sini lagi. Sekarang membawa nilai 3. Berarti masuk lagi ke sini 3 gitu ya. Ditambah lagi 2, masuk lagi ke sini, ditambah, saya ulangi lagi. Bilangan 1 ya. 1 ditambah 2 menjadi 3. Apakah 3 kurang dari 20? Betul, naik lagi ke sini. Sehingga di sini menjadi ini bernilai 3. 3 koma gitu ya. Terus ke sini ditambah 2 lagi menjadi 5, ditambah 2 lagi menjadi 7, ditambah 2 lagi menjadi 9, dan seterusnya sampai dengan 19. Kenapa 19 tidak 20? Nah, kita lihat. Karena mulainya dari 1 ya. 1 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Kenapa tidak 21 gitu ya? Karena batasnya di sini adalah kurang dari sama dengan 20. Itu pernyataan do while. Nah, terus berikutnya ada pernyataan yang menggunakan for. Kalau for ini paling mudah karena sudah ditentukan pasti nilai awalnya berapa dan nilai akhirnya berapa. Kita lihat. For int bilangan sama dengan 1. Jadi ini nilai awalnya mulai dari 1. Kemudian nilai akhirnya kurang dari sama dengan 10. Kemudian penjumlahnya atau naiknya 1-1. Karena ini cuma plus-plus saja gitu ya. Tapi kalau misalkan mau naiknya 2-2 ya berarti plus sama dengan 2. Kalau mau naiknya 3-3 ya plus sama dengan 3. Kalau di sini berarti bilangan mulai dari 1 sampai dengan kurang dari sama dengan 10, naiknya 1-1. Berarti nanti akan keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu yang menggunakan for. Gitu ya. Nah,
Terus berikutnya bagaimana kita memberikan komentar dalam program. Nah, biasanya di program yang kita buat itu kita lengkapi dengan komentar-komentar. Tujuannya adalah untuk mengingatkan programmer itu sendiri tentang sebuah baris program atau beberapa baris program, atau sebagai dokumentasi dari program. Barangkali nanti akan dilanjutkan orang lain yang membuat programnya, maka untuk memahami program tersebut bisa dengan membaca komentar programnya. Nah, membuat komentar program di Java itu bisa beberapa cara. Yang pertama, menggunakan end of line comment, menggunakan slash slash, gitu ya. Jadi tinggal diberikan saja slash slash, kemudian bagian deklarasi program misalkan seperti ini. Jadi nanti perintah yang diawali dengan tanda slash slash ini tidak akan diproses oleh program. Jadi hanya bersifat sebagai dokumentasi saja, hanya komentar saja. Kalau kita membuat komentar program yang lebih dari satu baris, caranya bagaimana? Boleh diapit dengan tanda begini. Begini dan begini gitu ya. Jadi ini pembukanya, kemudian ini adalah penutupnya. Multi-line comment itu namanya. Jadi nanti ketika kita bikin komen yang lebih dari satu baris, contohnya seperti ini. Diawali dengan tanda slash bintang, kemudian ditutup dengan tanda bintang slash. Ini adalah bagian komentar program. Nah, baris keduanya tidak perlu pakai tanda apa-apa. Komentar ini saya buat dalam beberapa baris gitu ya. Ini bagian terakhir, terus ini adalah penutupnya. Boleh dengan cara begini, gitu ya. Kemudian yang ketiga yang menggunakan model Javadoc comment. Jadi ini bintangnya 2 yang di awal, kemudian yang ditutup di akhir bintangnya 1. Nah, seperti ini contohnya. Boleh juga di sini dikasih bintang lagi, di sini dikasih bintang lagi, boleh. Intinya yang ada begini di awal, kemudian ada begini di akhir, itu nanti tidak akan diproses. Kalau misalkan menggunakan komentar yang seperti ini untuk beberapa baris, boleh apa tidak? Boleh saja. Jadi baris pertama begini, baris berikutnya dikasih begini juga, dikasih begitu juga, boleh saja. Nah, tapi menggunakan begini juga boleh, gitu ya. Menggunakan begini juga boleh. Ini memberi komentar dalam program, ya. Komentar dalam program. Terus berikutnya, bagaimana memahami pesan kesalahan. Nah, ini ketika kita membuat program, program yang kita jalankan itu kalau langsung jadi 100% tanpa kesalahan itu sangat luar biasa. Saya sendiri ketika membuat program biasanya ada saja errornya gitu. Jadi ada saja errornya, kemudian dari mana kita mengetahui atau melacak kesalahannya. Nah, ini caranya melacak kesalahan. Jadi kalau kita bikin program kemudian error itu nggak perlu putus asa dulu, karena ya umum ya. Orang kalau bikin program terus error dulu, kemudian kita perbaiki sampai dengan programnya jadi, itu wajar saja. Nah, cara melacak kesalahannya adalah kita lihat dengan menggunakan logcat ya. Jadi ketika kita run, aplikasinya kita run, kita pilih bagian logcat gitu ya. Kemudian nanti akan muncul pesan-pesan kesalahan di sini jika terjadi salah gitu ya. Nah, jenis-jenis pemakaian logcatnya ini di bagian ini ya, verbose ini bisa kita cari mau mencari yang apa. Kalau kita mau mencari yang kesalahan berarti kita drop di sini, kita cari yang error ini ya. Nah, yang lainnya silahkan dibaca lah. Verbose itu apa dan seterusnya apa. Fokusnya kita mencari error gitu ya, mencari error. Kalau mencari error kita cari saja ini, ganti menjadi error, kemudian aplikasinya kita jalankan. Nah, ketika aplikasi kita mengalami error, maka akan muncul di bagian sini errornya apa. Tinggal kita baca errornya apa, kita pahami, nah kita perbaiki. Kira-kira seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa membuka di link-link di bawah ini ya, dari developer, kemudian Google Developer, Android Developer, kemudian dari ini juga, kemudian dari ini juga bisa Anda cari. Ini di situ dibahas juga tentang contoh-contoh error yang ada di program. Saya kira sekilas saja. Atau nanti bisa saya contohkan di bagian praktikum ya. Nanti di bagian praktikum saya contohkan bagaimana cara mencari error atau memperbaiki kesalahan pada aplikasi yang kita buat.
Kemudian lanjutkan lagi, ini sudah meningkat ke pembahasan tentang pemrograman berorientasi objeknya. Kita pahami kelas, objek, function, atau method. Nah, ini penting sekali karena pemrograman mobile kita atau pemrograman Android kita menggunakan Java yang berorientasi objek. Ya, kita bahas apa itu kelas, apa itu objek, apa itu function atau method. Ya. Saya mulai dulu dari apa itu kelas. Istilah mudahnya, kelas itu adalah cetakan objek. Gitu ya. Jadi untuk menciptakan objek kita butuh kelas. Kemudian objek itu apa ya? Objek berarti hasil dari cetakan kelas. Gitu ya. Kalau method atau function berarti ini adalah behaviornya atau perilakunya. Nah, kita lihat saja di contohnya dulu. Metode nanti ada dua macam ya. Metode yang menghasilkan nilai, ada juga metode yang tidak menghasilkan nilai. Lebih jelasnya kita lihat saja yang sebelah sini ini kita memahami tentang kelas ya. Kemudian yang sebelah sini kita memahami tentang objek. Kita lihat, saya punya program seperti ini. Public, kelas, kemudian proses hitung. Nah, ini saya berarti menciptakan kelas, nama kelasnya adalah proses hitung. Public plus proses hitung. Saya bikin kelas, nama kelasnya adalah proses hitung. Terus public ini apa? Public ini adalah access modifier. Access modifier ini. Jadi access modifier itu menentukan di mana sih kelas yang akan kita buat itu dikenalinya, atau di mana sih variabel yang akan kita buat itu dikenalinya. Jadi jangkauan variabelnya atau jangkauan kelasnya gitu ya. Kalau menggunakan public, itu berarti dikenali di seluruh bagian project. Ketika kita membuat project Android, kemudian kita bikin kelas, kemudian kelasnya kita awali dengan kata public, maka kelas yang kita buat tersebut akan dikenali di seluruh project yang kita buat. Berbeda dengan kalau misalkan kita pakai no modifier. Ini saya loncat ke sini ya. Kalau pakainya no modifier atau no modifier itu tanpa kata modifier, jadi ini tidak pakai public gitu ya, langsung saja kelas proses hitung. Nah, itu maksudnya no modifier itu seperti itu. Kalau no modifier itu dia hanya akan dikenali di package yang sama saja, di paket yang sama saja. Nah, ketika kita membuat project di Android Studio, untuk memudahkan biasanya kita pilah-pilah menjadi beberapa paket atau beberapa package. Nah, kita pisah-pisah menjadi beberapa package tersebut, itu akan membatasi juga hak akses dari kelas yang kita buat. Jadi kalau no modifier, tanpa modifier, akan dikenali hanya di package yang sama atau di paket yang sama saja. Nah, kalau privat hanya dikenali di tempat di mana dia dideklarasikan, tempat di mana dia dipesan. Ya, kalau variabel berarti hanya dikenal di kelas di mana variabel tersebut dipesan. Beda lagi dengan protected. Kalau protected ini diturunkan nantinya ke turunannya atau diwariskan. Jadi kalau menggunakan protected, dikenali pada kelas itu sendiri dan dikenali juga pada kelas turunannya atau pada kelas yang menjadi anaknya. Kira-kira begitu ya. Ini access modifier. Nah, balik lagi ke sini. Di sini tertulis tadi ada public class proses hitung. Nah, berarti saya bikin kelas, nama kelasnya adalah proses hitung. Di dalamnya ada privat int bil 1, berarti saya bikin namanya ini atribut atau variabel atau data begitu ya. Nama variabelnya bil 1, tipe datanya integer, access modifiernya privat. Privat itu berarti hanya dikenali di kelas ini saja. Nah, kalau kita bikin atribut biasanya variabel di sini atau atribut di sini pakainya privat. Kalau tidak privat, biasanya pakainya protected. Kenapa? Karena tidak boleh diakses secara langsung dari luar atau istilahnya encapsulation, gitu ya. Enkapsulasi. Jadi variabel atau atribut itu tidak boleh diakses langsung dari luar kelas. Kalau kita mau mengakses variabel yang ada di dalam sebuah kelas, kita harus menggunakan metode getter atau metode setternya, kira-kira begitu ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk membuat sebuah atribut di sini gunakan saja privat atau protected, tergantung nanti kebutuhannya bagaimana. Kalau hanya harus dikenali di kelas ini saja, maka pakai privat. Kalau nantinya akan
bikin kelas turunan, diwariskan ke kelas turunannya, maka dia harus menggunakan protected. Kira-kira begitu ya. Nah, ini ada dua buah variabel, bil1 dan bil2 yang bertipe integer. Kemudian berikutnya ada public proses hitung, kurung buka, kurung tutup. Ini namanya method, ya. Ini namanya method. Metode, ya, kalau metode tersebut namanya sama dengan nama kelasnya, kita lihat ini ya. Proses hitung, ini juga proses hitung. Kalau kita punya metode yang namanya sama dengan nama kelasnya, maka metode tersebut disebut metode khusus. Metode untuk apa? Metode untuk menciptakan objek. Maka ini disebutnya adalah konstruktor. Ya, metode khusus yang disebut dengan konstruktor. Proses hitung, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini konstruktor kosong, kalau disebut konstruktor kosong. Jadi gunanya untuk apa konstruktor kosong ini? Konstruktor kosong ini gunanya untuk menciptakan objek nantinya gitu ya. Menciptakan objek dari kelas proses hitung ini. Terus di bawahnya ada public proses hitung juga ini ya. Sama juga ini namanya proses hitung, ini proses hitung. Berarti ini juga metode. Jadi ini metode, dan ini juga konstruktor juga. Ini konstruktor, ini juga konstruktor. Karena namanya sama dengan nama kelasnya gitu ya. Nah, ini public proses hitung kurung buka bil1, bil2, int bil1, int bil2. Kalau yang ini digunakan untuk menciptakan objek tanpa memberikan nilai apa-apa atau tanpa parameter, maka disebut tadi konstruktor kosong. Kalau yang ini digunakan untuk menciptakan objek sekaligus mengirimkan nilai ke bil1 dan ke bil2. Nah, bil1-nya akan dikirimkan ke bil1 yang ini. Bil1 yang ini ada this-nya ya. This bil1. Kalau ada this bil1 berarti dia merujuk ke atribut ke sini gitu ya. Saya ulangi lagi, kalau ada this bil1 artinya dia merujuk ke atribut. Jadi kalau dituliskan this titik bil1 sama dengan bil1 artinya ini adalah parameter dan ini adalah atribut. Nah, parameter yang di sini akan mengirim nilai ke sini, ke bil1, artinya akan dimasukkan ke sini gitu ya. Saya ulangi lagi. Kalau ini adalah parameter, kalau ini adalah atribut. Kalau parameter itu berarti variabel yang ada di dalam metode lah gitu ya. Saya ulangi lagi, berarti proses hitung yang ini adalah digunakan untuk menciptakan objek sekaligus mengisi nilai ke bil1 dan bil2. Gitu ya. Jadi nanti di sini diisi dengan berapa, nilai yang ada di sini akan dikirim ke sini. Nilai yang ada di sini akan dikirim ke sini. Itu konstruktor yang ada variabel yang ada parameternya. Kemudian berikutnya lagi di bawahnya ada metode get bil1. Nah, kalau dituliskan di sini ada tipe datanya public int gitu ya. Ini berarti metode yang menghasilkan nilai atau biasa kita sebut dengan function gitu ya. Metode yang menghasilkan nilai. Cara pemberian nilainya dengan cara apa? Kita berikan return. Kalau kita lihat di sini ada return bil1. Jadi kalau diperintahkan get bil1, maka sebetulnya mengambil nilai dari bil1. Bil1 itu di mana? Di sini. Dari atribut gitu ya. Agak sedikit rumit nih, hati-hati. Jadi kalau public int get bil1, return bil1, maka get bil1 itu akan bernilai bil1. Bil1-nya dari mana? Dari atribut yang ada di sini. Kenapa di sini tidak pakai this, padahal di sini pakai this gitu ya. Di sini tidak pakai this karena di sini tidak ada parameter. Jadi kalau di sini tidak ada parameter, otomatis bil1-nya dia merujuk ke atribut. Hati-hati nih pemahamannya. Beda dengan yang ini tadi. Kalau ini kan ada bil1, di sini juga ada bil1. Kalau bil1 yang tidak pakai this berarti merujuk ke parameter. Kalau bil1 yang pakai this berarti merujuk ke atribut. Kira-kira begitu. Saya ulangi lagi. Public int get bil1 berarti mengambil nilai dari bil1 karena ini return bil1. Nah, beda lagi dengan yang di bawahnya public void set bil1 ini metode juga, tapi metode yang tidak menghasilkan nilai. Metode tidak menghasilkan nilai artinya dia di set bil1 itu nggak ada nilainya karena dia bersifat void gitu ya. Void itu kalau di pemrograman terstruktur itu namanya prosedur
gitu ya. Jadi public void set bill 1 dalam kurung int bill 1. Nah, di sini ada this bill 1 sama dengan bill 1. Intinya begini. Kalau get bill 1 ngambil nilai dari bill 1, nah ini yang berasal dari sini. Kalau set bill 1 justru memberi nilai ke bill 1. Set bill 1 dalam kurung int bill 1. Nanti kita isi bill 1-nya di sini. Nah, bill 1 yang di sini akan dikirimkan ke bill 1 yang di sini. Artinya berarti kan dikirimkan ke atas. Karena ini ada this-nya. Kalau this tadi mengacu ke atribut. Kalau tidak ada this-nya berarti mengacu ke parameter. Gitu ya. Ini menghasilkan nilai. Ini tidak menghasilkan nilai. Terus ada lagi, saya bikin metode baru lagi, double get tambah. Ya, double get tambah ini berarti menghasilkan proses penjumlahan. Saya tinggal pakai return bill 1 ditambah bill 2 gitu ya. Bill 1-nya dari mana? Bill 1-nya dari sini. Gitu ya. Bill 2-nya dari mana? Bill 2-nya dari sini. Gitu. Sehingga nanti kalau get tambah itu akan menghasilkan nilai balik berupa penjumlahan bill 1 ditambah dengan bill 2. Itu penjelasan tentang kelasnya gitu ya. Sekali lagi ini saya lakukan dengan cepat karena hanya sekedar mengingatkan di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Anda sudah memahami, jadi saya hanya membahas sekilas saja. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penggunaan kelas ini. Setelah kelas ini dibuat, kita pakai di bagian lain. Misalkan di bagian activity main. Nah, ini contoh pemakaiannya. Kalau saya perintahkan proses hitung, kita lihat proses hitung ini sama dengan yang ini ya. Berarti ini adalah nama kelasnya. Kemudian proses hitung yang ini beda dengan ini P-nya kecil ya. Proses hitung yang ini adalah kelas, proses hitung yang ini adalah objek yang akan diciptakan gitu ya. Kemudian sama dengan new proses hitung, ini berarti proses menciptakan objeknya. Nah, proses menciptakan objeknya menggunakan apa? Menggunakan proses hitung. Nah, proses hitung ini apa? Ini konstruktor. Kita lihat di sini, ini berarti proses hitung. Saya ulangi lagi. Proses hitung yang ini adalah kelasnya. Proses hitung yang ini adalah objeknya yang akan diciptakan. New proses hitung ini adalah konstruktornya. Jadi baris yang ini adalah membuat objek dari kelas proses hitung. Kelasnya, objeknya, ini konstruktornya. Begitu ya. Terus menciptakan objek dari kelas proses hitung itu juga bisa menggunakan konstruktor yang satunya. Tadi saya katakan ini untuk menciptakan objek ya. Ini juga untuk menciptakan objek karena kelas yang namanya sama metode yang namanya sama dengan nama kelasnya. Kalau yang bawah ini membuat objek dari kelas proses hitung dengan memberi nilai 10 ke bill 1 dan 5 ke bill 2. Kita lihat. Proses hitung spasi proses hitung 2 sama dengan new proses hitung 10,5. Kita lihat urut-urutannya. Proses hitung berarti nama kelas ini. Proses hitung 2 berarti objek yang diciptakan. New proses hitung berarti menciptakan objek proses hitung dengan memakai konstruktor yang ini. Nah, konstruktor yang ini punya dua parameter, bill 1 dan bill 2. Bill 1-nya kita isi dengan nilai 10. Jadi 10 ini akan masuk ke bill 1. Kemudian bill 2-nya akan diisi dengan 5. 5-nya akan masuk ke bill 2. Begitu ya. Kemudian setelah itu di sini bill 1-nya akan dimasukkan ke bill 1 yang ini berarti otomatis masuk ke atributnya. Jadi kalau saya perintahkan proses hitung kurung buka 10,5 itu sebetulnya memasukkan angka 10 ke sini, memasukkan angka 5 ke sini. Begitu ya. Jadi membuat objek sambil mengirimkan nilai. Terus penggunaan set bill 1 yang ini, set bill 1. Set bill 1 itu memberi nilai 10 ke bill 1. Proses hitung set bill 1 dalam kurung 10. Nah, ini set bill 1-nya. Ini 10 akan dimasukkan ke bill 1. Akan dimasukkan ke bill 1 berarti dimasukkan ke atribut bill 1. Jadi perintah yang ini digunakan untuk mengisi atribut yang ini dengan nilai 10. Kira-kira begitu ya. Kemudian berikutnya
mengambil nilai dari get tambah. Double hasil tambah sama dengan proses hitung get tambah. Ini saya sembunyikan dulu. Double hasil tambah sama dengan proses hitung get tambah. Jadi kita pakai proses hitung ini objek tadi ya, yang sudah diciptakan ini. Objek yang sudah diciptakan, get tambah berarti memakai metode yang ini. Metode yang ini menghasilkan apa? Menghasilkan bil 1 ditambah bil 2. Sebelumnya bil 1 dan bil 2 sudah diisi di sini. Ya, atau di sini. Bil 1-nya juga sudah diisi. Sehingga kalau diperintahkan double hasil tambah sama dengan proses hitung. Ini objek sekali lagi, proses hitung yang ini ya, objek yang ini. Objek titik get tambah metode, berarti metodenya diambil yang ini. Maka hasil tambah akan menghasilkan 5 ditambah 10, berarti ini akan bernilai 15. Ya, itu penjelasannya tentang kelas, objek, metode, dan function. Sekali lagi, ini saya lakukan dengan cepat karena sekedar mengingatkan ke mata kuliah yang sebelumnya sudah Anda pelajari. Dilanjutkan lagi, yang berikutnya adalah inheritance atau pewarisan. Ya. Inheritance itu pewarisan. Maksudnya pewarisan itu mewariskan atribut dan metode ke kelas turunannya. Nah, saya punya contoh di sini proses hitung, ini adalah kelas induk. Kemudian proses hitung 2, ini adalah kelas anak. Nah, kita lihat dulu. Di kelas proses hitung hampir sama dengan yang di sini ya. Hampir sama di yang tadi kelas dan objek. Cuma perbedaannya saya buat di sini pakai protected. Ya. Saya pakai di sini protected. Kenapa dipakai protected? Ingat lagi tadi protected itu digunakan untuk agar bisa diakses oleh turunannya, gitu ya. Nah, kita lihat. Saya pesan variabel, saya bikin kelas induk, nama kelasnya adalah proses hitung. Di dalamnya ada atribut bil 1 dan bil 2 yang menggunakan access modifier protected. Nanti ini akan bisa diakses dari anaknya. Kemudian ini tadi metode ya, metode kosong, konstruktor kosong. Kemudian ini konstruktor yang langsung mengisi nilai ke bil 1 dan bil 2. Terus ini get bil 1 sama ya dengan yang kelas sebelumnya. Ini mengambil get bil 1, ini ngisi ke bil 1, ini mendapatkan hasil penjumlahan dari bil 1 dan bil 2. Nah, terus saya bikin kelas turunan, kelas hitung 2. Caranya membuat kelas turunan, kita tinggal tambahkan extend kelas induknya apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, public kelas proses hitung, saya bikin kelas anak yang merupakan turunan dari proses hitung. Saya ulangi, membuat kelas proses hitung 2 merupakan turunan dari proses hitung. Jadi ini adalah anaknya ini, gitu ya. Karena ini adalah anaknya ini, maka semua yang dimiliki ini diturunkan ke sini, gitu ya. Apa saja yang dimiliki ini berarti semua atribut ini, kemudian semua metode, termasuk konstruktor. Konstruktor itu juga metode, tapi disebut tadi metode khusus, gitu ya. Jadi secara otomatis di kelas proses hitung 2 itu dia sudah punya atribut bil 1 dan bil 2. Walaupun di sini saya tidak mendeklarasikan lagi int bil 1 dan int bil 2. Kenapa? Tadi sudah dikirim dari sini, sudah diwariskan, gitu ya. Sudah diwariskan. Kemudian di bagian bawahnya saya bikin proses hitung 2. Ini metode. Metode yang sama dengan nama kelasnya. Berarti ini konstruktor juga, gitu ya. Ini konstruktor dari kelas proses hitung 2. Ini juga konstruktor dari kelas proses hitung 2, mengisi variabel bil 1 dan bil 2. Nah, ada yang baru di sini super gitu ya. Super dalam kurung bil 1, bil 2 ini maksudnya apa? Kalau disebutkan super dalam kurung bil 1, bil 2 itu berarti dia mengakses konstruktor induknya. Super ya, mengakses konstruktor induknya. Dituliskan super bil 1, bil 2, mengakses konstruktor induknya. Induknya mana? Induknya berarti ini. Konstruktor induknya berarti yang ini. Kenapa yang ini? Karena ini ada dua atribut di sini. Ada dua parameter. Kalau hanya dituliskan super kurung buka kurung tutup saja, berarti dia mengakses yang ini. Gitu ya.
Karena di sini dituliskan super kurung buka bil 1, bil 2, maka dia mengakses konstruktor yang ada dua parameter ini. Nah, konstruktor induknya yang ada dua parameter ini. Konstruktor induknya yang ada dua parameter berarti yang mana? Berarti yang ini. Ya, gitu ya. Berarti nanti akan diisi nilai dari sini. Misalkan saya masukkan di sini 5, di sini 10, berarti 5-nya dimasukkan ke sini, 10-nya dimasukkan ke sini, terus diteruskan ke sini. Dikirimkan ke induknya, gitu ya. Saya ulangi lagi. Kalau di sini 5, berarti 5 itu akan dikirimkan ke sini, dari sini akan dikirimkan ke sini, dari sini akan dikirimkan ke sini, dari sini akan dikirimkan ke sini. Gitu ya. Kelihatannya agak rumit nih prosesnya. Kemudian berikutnya di bawahnya ada get kurang. Nah, get kurang ini saya bikin metode baru, metode yang bukan metode warisan. Kalau get tambahnya ini sudah diwariskan. Jadi di proses hitung 2 itu dia sudah punya metode get tambah, hasil warisan dari proses hitung. Kemudian dia bikin satu metode lagi yang punyanya dia sendiri, get kurang. Begitu ya. Get kurang punyanya dia sendiri. Bil 1 dikurangi bil 2. Nah, sekarang bagaimana penggunaannya? Nah, penggunaannya di sini. Saya buat objek proses hitung 2, new proses hitung 2. Berarti saya menciptakan objek proses hitung 2 dengan kelas proses hitung 2 menggunakan konstruktor kosong ya. Saya ulang lagi. Proses hitung 2 berarti ini ya, proses hitung 2. Proses hitung 2 yang ini berarti objek yang diciptakannya. New proses hitung 2 berarti metode yang ini atau konstruktor yang ini. Kemudian kalau begini, proses hitung 2 sama dengan new proses hitung 2 dalam kurung 10,5 berarti saya menciptakan objek proses hitung 2 menggunakan metode yang ada dua parameter di hitung 2. Berarti menggunakan metode yang ini. Ya. Menciptakan objek proses hitung 2 menggunakan metode yang ini atau menggunakan konstruktor yang ini. Sehingga nilai 10 ini akan dikirimkan kemana? Nilai 10 ini akan dikirimkan ke bil 1. Dari bil 1 akan dikirimkan ke konstruktor induknya. Karena ini pakai super bil 1 tadi. Jadi saya ulangi lagi. Dari 10 ini akan dikirimkan ke sini. Kemudian dikirimkan ke sini. Dari sini dikirimkan ke sini. Dikirimkan lagi ke sini. Kemudian dikirimkan ke sini. Jadi intinya perintah yang ini adalah merubah nilai dari atribut bil 1 yang ada di proses hitung gitu ya, tapi melalui kelas anaknya, Kemudian proses hitung 2 set bil 1. Nah, set bil 1. Kenapa di sini bisa dikenali set bil 1 padahal kalau kita lihat di sini tidak ada metode set bil 1. Nah, set bil 1 ini tadi warisan dari sini, dari proses hitung gitu ya. Kemudian mengambil nilai dari get tambah. Nah, ini saya perintahkan hasil tambah proses hitung 2 get tambah. Sama juga get tambah di sini tidak ada, tapi warisan dari proses hitung. Nah, sedangkan yang ini get kurang ini asli punyanya proses hitung. Nah, kira-kira seperti itu. Itu proses inheritance namanya. Jadi mewariskan dari induk ke anaknya. Yang diwariskan apa? Yang diwariskan adalah atribut dan seluruh metodenya atau member dari kelasnya gitu ya. Terus berikutnya kelas abstrak. Nah, ini ada lagi kelas abstrak. Kelas abstrak itu apa? Ambil mudahnya saja, kelas abstrak itu adalah kelas yang belum bisa digunakan untuk menciptakan objek. Jadi di dalamnya hanya berupa semacam daftar isi saja gitu ya, baru konsep saja. Saya mau bikin apa sih gitu ya. Tapi di dalamnya belum ada, jadi baru judul-judulnya saja lah. Kalau diibaratkan karya tulis baru seperti daftar isi. Ini contoh dari kelas abstraknya. Saya ulangi tadi, kelas abstrak itu kelas yang belum bisa digunakan untuk menciptakan objek gitu ya. Saya punya kelas abstrak, nama kelasnya adalah proses hitung. Nah, menciptakan kelas abstrak itu dikasih ada kata kunci abstraknya. Jadi public tadi sama saja, ini access modifier ya, bisa diakses di semua bagian project. Kemudian abstrak
menunjukkan dia abstrak gitu ya. Artinya tadi tidak bisa digunakan untuk menciptakan objek. Terus kelas berarti kelas, ini proses hitung berarti ini nama kelasnya. Nama kelasnya adalah kelas proses hitung. Sekali lagi berupa kelas abstrak. Terus di dalamnya saya buatkan metode abstrak juga. Abstrak double get tambah. Ini juga metode abstrak. Metode abstrak itu berarti metode yang belum ada badinya, tidak ada isi di dalamnya. Jadi setelah get tambah kurung buka kurung tutup langsung titik koma. Tidak ada isinya, tidak ada badinya. Itu kelas abstrak. Kelas yang tidak bisa digunakan untuk menciptakan objek. Bagaimana kalau saya mau menciptakan objek dari kelas abstrak? Caranya kelas abstrak tadi harus dikonkretkan dulu di kelas turunannya. Nah, maka dibuatkan kelas turunan. Nah, ini kelas turunannya. Public kelas proses hitung extend proses hitung. Jadi saya bikin kelas namanya proses hitung 2 turunan dari proses hitung. Nah, proses hitung itu yang kelas abstrak tadi. Kemudian di sini saya bikin variabel build 1 dan build 2 sama seperti tadi. Ini juga konstruktor sama seperti tadi. Ini juga konstruktor sama seperti yang sebelumnya. Ini juga sama seperti yang sebelumnya. Sama juga dengan seperti yang sebelumnya. Bedanya ini ada get tambah, di sini ada override-nya. Maksudnya override itu apa? Override itu berarti memodifikasi metode yang berupa metode warisan gitu ya. Get tambah itu kan sebetulnya metode yang diwariskan dari proses hitung, yang tadi metode abstrak tadi. Nah, di sini dikonkretkan. Dikonkretkan itu maksudnya diisi badinya. Nah, badinya apa? Badinya hanya ini saja. Isi programnya hanya ini saja. Jadi kita buatkan override. Override itu adalah memodifikasi metode hasil warisan dari induknya. Intinya begitu. Nah, terus setelah ini jadi, baru proses hitung 2 ini kita gunakan untuk menciptakan objek. Nah, di sini dipakai untuk menciptakan objek. Kita lihat proses hitung sama dengan new proses hitung. Kalau kita lihat ini ada bergaris merah ya. Ini disalahkan. Kenapa disalahkan? Karena proses hitung itu adalah kelas abstrak. Dia tidak bisa digunakan untuk menciptakan objek. Sedangkan yang ini proses hitung 2 sama dengan new proses hitung 2 jadi gitu ya. Karena dia merupakan kelas konkret. Walaupun dia kelas turunan ya, kelas turunan tapi dia konkret. Sama penjelasannya ini menciptakan objek, kemudian ini juga sama menciptakan objek dengan mengirimkan parameter, kemudian ini juga sama mengisi nilai ke build 1. Terus ini menghasilkan nilai dari metode tambah. Metode tambahnya yang ini get tambah ya, yang merupakan metode hasil override dari metode abstrak di proses hitung. Ya, kira-kira itu kelas abstrak. Di pertemuan yang kedua ini saya kira cukup ya materi yang saya sampaikan sampai dengan itu. Jadi kalau kita lihat dari awal lagi di pertemuan yang kedua ini kita membahas ini bagian-bagian yang kita bahas, mulai dari dasar-dasar tentang pemrograman mobile sampai dengan dasar-dasar tentang pemrograman berorientasi objek. Baik, saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan di bagian praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.